Berikut pembahasan soal TKA SMA tahun 2025 mata pelajaran matematika wajib. Bagian pertama, soal nomor 1-8. Soal nomor 1 diberikan 3 himpunan bilangan sebagai berikut. Himpunannya seperti ini. Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari A dan B atau C adalah, pertama kita uraikan dulu himpunan-himpunannya. A, X kurang dari 6. X elemen bilangan asli. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B, X bilangan genap. X elemen bilangan cacah. Berarti anggotanya 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian C, X kurang dari sama dengan 10. X elemen bilangan prima. Berarti anggotanya 2, 3, 5, 7. Kemudian kita tentukan yang ini, A dan B. Ini irisan. Irisan A dan B. Kita cari irisannya, A dan B. Berarti bilangan yang sama. 2, 2, 4, 4. Berarti A dan B 2 dan 4. Kemudian yang ini, atau C. Ini berarti gabungan. Jadi gabungan ini dengan C. Jadi ini digabung. 2, 3, 5, 7 digabung dengan 2, 4. Berarti 2, 3, 4, 5, 7. Seperti ini. Jadi soal ini jawabannya yang ini, yang C. Selanjutnya nomor 2, bentuk sederhana dari seperti ini adalah, caranya yang pertama kita ubah 8 menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 3 per 2. Kemudian 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 pangkat 5 per 6. Kemudian kita sederhanakan yang ini dengan cara pangkat dikali. 3 kali 3 per 2. 3 kali 3, 9. Jadi 9 per 2. Jadi 2 pangkat 9 per 2. Kemudian yang ini juga sama. Pangkat dikali 2 kali 5 per 6. Caranya kita lihat yang ini. 6 bagi 2. 3. Jadi hasilnya 5 per 3. Jadi 3 pangkat 5 per 3. Kemudian bilangan yang di bawah naik ke atas. Pangkat positif menjadi negatif. Ini naik ke atas menjadi 3 pangkat negatif 5 per 3. Kemudian yang ini 2, 5 per 2 ke atas, pangkatnya menjadi negatif. Seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Ini kita kalikan pangkat dikurang. 2 per 3 kurang 5 per 3. Penyebut sudah sama, berarti pembilang langsung dikurang. 2 kurang 5, negatif 3. Jadi ini hasilnya 3 pangkat negatif 3 per 3. Kemudian yang ini, pangkat dikurang 9 per 2 kurang 5 per 2. Penyebut sudah sama, pembilang langsung dikurang. 9 kurang 5, 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 per 2. Kita sederhanakan lagi. 3 per 3 atau 3 bagi 3, 1. Jadi ini menjadi 3 pangkat negatif 1. 4 bagi 2, 2. Kemudian pangkat negatif kita positifkan. Caranya ini menjadi penyebut. Seperti ini. Jadi per 3. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Jadi hasilnya 4 per 3. Atau yang ini, yang C. Selanjutnya nomor 3, operasi biner dot didefinisikan sebagai A dot B sama dengan seperti ini. Untuk setiap bilangan real tidak negatif A dan B. Jika A dot 2 sama dengan 5, tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Caranya kita sederhanakan dulu yang ini. A kurang B pangkat 2 tambah 2AB. Yaitu seperti ini. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, kemudian ditambah 2AB. Jadi tambah 2AB.
Kemudian kita sederhanakan, kita lihat yang ini, negatif 2AB tambah 2AB, 0 atau habis. Jadi hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat, atau seperti ini. Nah, jadi ini sama dengan seperti ini. Nah, sekarang A dot 2 sama dengan 5. Ini berarti 2 sebagai B. Jadi B diganti dengan 2, seperti ini. Sama dengan 5. Kemudian kita uraikan, A tambah 2 pindah ke sini. Jadi 5 kali A tambah 2 sama dengan A kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini kita kalikan, 5 kali A, 5A. 5 kali 2, 10. A kuadrat, 2 kuadrat, 4. Kemudian ini pindah ke sini. 5A positif, pindah ke kanan, jadi negatif 5A. 10 positif, pindah ke kanan, jadi negatif 10. Kemudian yang ini 4 kurang 10, negatif 6. Jadi hasilnya seperti ini. A kuadrat kurang 5A kurang 6. Ini difaktorkan. Hasilnya A kurang 6 kali A tambah 1. Dari sini kita peroleh A sama dengan 6 atau A sama dengan negatif 1. Nah, pada soal bilangan real tidak negatif. Nah, jadi yang ini bukan, ini nggak masuk. Berarti yang masuk yang ini, A sama dengan 6. Selanjutnya kita lihat pernyataannya. Yang pertama, A merupakan kelipatan dari 3. 6 kelipatan dari 3. Nah, berarti yang pertama benar. Kemudian yang kedua, A merupakan bilangan prima. 6 bilangan genap, bukan bilangan prima. Berarti yang kedua salah. Selanjutnya, A dot 0 sama dengan 6. Ini berarti B-nya diganti dengan 0. Jadi hasilnya seperti ini. Ini B-nya 0, kemudian A-nya 6. Kita hitung, 6 kuadrat, 36, 0 kuadrat, 0. 36 tambah 0, 36. 6 tambah 0, 6. 36 bagi 6, sama dengan 6. Berarti yang ketiga benar. Yang nomor 4, seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dalam fungsi linear berikut. Fungsinya seperti ini. Dengan X mewakili tahun dan Y mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius. Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7 derajat Celcius? Caranya Y diganti dengan 0,7. Jadi hasilnya seperti ini. Kita cari X. Negatif 39,9 pindah ke sini. Negatif menjadi positif. 0,7 tambah 39,9. 40,6. Kita cari X. Ini pindah ke sini. Perkalian menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 40,6 bagi 0,02. Hasilnya 2030, atau yang ini, yang D. Selanjutnya nomor 5, soalnya seperti ini. Yang diketahui yang pertama, biaya kursus setelah mendapatkan potongan harga dapat dihitung dengan fungsi berikut. Y sama dengan 0,9X. Kemudian setelah mendapatkan tambahan potongan harga, maka biaya akhir kursus menjadi seperti ini. Yang ditanya, dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang pasti dapat mengikuti kursus? Caranya kita hitung dulu biaya kursus mula-mula atau X. Cara menghitungnya Y diganti dengan 180.000. Jadi hasilnya seperti ini. Biaya mula-mula sama dengan 180.000 sama dengan 0,9X. Kita cari X. 0,9 pindah ke sini. Perkalian menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 180.000 bagi 0,9. Hasilnya 200.000. Selanjutnya kita hitung biaya kursus untuk Andi. Andi nilai rapornya 90. Berarti masuknya ke sini. 0,8Y. Jika nilai rapor 85 sampai 90. Nah, jadi biayanya Y diganti dengan 200.000.
Jadi untuk Andi, biaya kursusnya sebesar 0,8 kali 200.000, sebesar 160.000. Kita lihat uang yang dimiliki 285.000. Ini lebih besar. Ini berarti Andi sudah pasti diterima. Selanjutnya Budi, nilai rapornya 92. 92 berarti ke sini, 0,7Y. Jika nilai rapor di atas 90. Y diganti dengan 200.000. Jadi biaya untuk Budi 0,7 kali 200.000. Hasilnya 140.000. Uang yang dimiliki 286.000, lebih besar. Ini berarti Budi sudah pasti masuk. Kemudian Cici 89. 89 berarti ke sini, 0,8Y. Y diganti dengan 200.000. 0,8 kali 200.000 sebesar 160.000. Uang yang dimiliki 280.000, lebih besar. Ini berarti Cici sudah pasti masuk. Kemudian Dini 95 berarti ke sini, 0,7Y. Jadi biaya Dini 0,7 kali 200.000 sebesar 140.000. Uang yang dimiliki 287.000. Berarti Dini sudah masuk. Nah, jadi siapakah siswa yang pasti dapat mengikuti kursus? Berarti keempatnya. Atau yang D. Dini, Cici, Budi, dan Andi. Selanjutnya nomor 6. Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah sebanyak 400 lembar. Kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar. Dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama. Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ke-7, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5? Kita gunakan rumus suku ke N barisan aritmetika. Rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N 5, ini karena di baris ke-5. Kemudian A, suku pertama, berarti yang ini, 400. Jadi A 400, N-nya 5, kemudian bedanya berarti 550 kurang 400. Di B sama dengan 550 kurang 400. Sebesar 150. Jadi B 150. Kita hitung U5. 5 kurang 1, 4. 4 kali 150. 300. Jadi U5 sama dengan 400 tambah 300, sama dengan 700. Selanjutnya nomor 7, seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dl. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari, secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun kadar asam urat adalah seperti ini. Pada hari keberapa pasien merasa nyaman, namun belum dianggap sembuh secara klinis. Nah, di sini, obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20%. Ini berarti sisa kadar setiap hari 100 dikurang 20, sama dengan 80%. Atau 0,8. Ini berarti sisa kadar asam urat setiap hari menurun sebesar 0,8. Nah, sekarang hari pertama 13. Jadi hari ke-1 atau pertama 13. 13 di atas 7. Nah, di sini di bawah 7 lebih nyaman. Berarti di atas 7 belum nyaman. Jadi hari ke-1 belum nyaman. Kemudian hari kedua, nah berarti 13 dikali dengan 0,8. 13 kali 0,8. Hasilnya 10,4. 10,4 masih di atas 7. Nah, berarti belum nyaman. Kemudian yang ketiga, atau hari ketiga, yang ini 10,4 kali 0,8. Hasilnya 8,32. 8,32 masih di atas 7. Nah, berarti masih belum nyaman. Nah, kemudian hari keempat, 8,32 kali 0,8. Hasilnya 6,656. Nah, ini di bawah 7. Di bawah 7 tapi masih di atas 5. Ini berarti sudah nyaman.
Jadi hari keempat pasien sudah nyaman. Kemudian hari kelima, ini dikali dengan 0,8. Hasilnya 5,3248. Ini di bawah 7, tapi di atas 5. Nah, berarti yang ini masih nyaman. Kemudian hari ke-6, ini dikali dengan 0,8. Hasilnya 4,26. Ini sudah di bawah 5 ya. Ini berarti sudah sembuh secara klinis. Jadi hari ke-6, pasien sembuh. Nah, jadi di sini pada hari keberapa pasien merasa nyaman, namun belum dianggap sembuh secara klinis. Berarti hari keempat dan kelima, atau yang ini. Selanjutnya nomor 8, perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian dari sistem perintahsamaan. Caranya kita lihat yang ini, titik A. Koordinatnya negatif 4,0. Kemudian titik B 0,2. Titik C 2,0. Selanjutnya kita tentukan persamaan garis yang ini. Menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Rumusnya seperti ini. Y kurang Y1 bagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 bagi X2 kurang X1. Y1, nah berarti yang ini, 0. Kemudian Y2, berarti yang ini, 2. Jadi seperti ini. Y1 0, Y2 2, Y1 0. Kemudian X1, nah berarti yang ini, negatif 4. X1 negatif 4, X2 nya berarti yang ini 0, X2 0. Dihitung, Y kurang 0, Y 2 kurang 0, 2. Negatif kali negatif, positif. Jadi X tambah 4. Negatif kali negatif, positif, 0 tambah 4, 4. 4 bagi 2, 2. 2 pindah ke sini. Jadi 2Y. 2Y sama dengan X tambah 4. 2Y pindah ke sini, ke kanan, positif jadi negatif. 4 pindah ke kiri, positif jadi negatif. Jadi hasilnya negatif 4 sama dengan X kurang 2Y. Atau dibalik, X kurang 2Y sama dengan negatif 4. Jadi persamaan garis yang ini, X kurang 2Y sama dengan negatif 4. Kemudian kita tentukan persamaan garis yang ini. Rumusnya sama yang ini. Y1, nah berarti yang ini, 0. Y2, berarti 2. Dimasukkan ke sini, hasilnya seperti ini. X1, nah berarti yang ini, 2. X2 nya 0. Dimasukkan ke sini, hasilnya seperti ini. Y kurang 0, Y, 2 kurang 0, 2, X kurang 2, 0 kurang 2, negatif 2. Negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Pindah ke sini. Negatif 1 kali Y, jadi negatif Y. Sama dengan X kurang 2. Negatif Y pindah ke kanan, negatif jadi positif. Negatif 2 pindah ke kiri, negatif jadi positif. Jadi 2 sama dengan X tambah Y, atau X tambah Y sama dengan 2. Jadi persamaan garis ini X tambah Y sama dengan 2. Kemudian cara menentukan pertidaksamaannya, kita masukkan titik uji, misalkan 0,0. Jadi X dengan Y diganti dengan 0. Hasilnya seperti ini. 0 kurang 2 kali 0. 2 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. Jadi 0, nah sekarang 0 lebih besar daripada negatif 4. Jadi 0 lebih besar sama dengan negatif 4. Nah, karena lebih besar sama dengan, ini berarti pertidaksamaannya X kurang 2Y lebih besar sama dengan negatif 4. Kemudian yang ini juga sama. XY diganti dengan 0. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan. Nah, jadi pertidaksamaannya X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Kemudian daerah yang diarsir ini berada di atas sumbu X. Ini berarti Y lebih besar sama dengan 0. Jadi pertidaksamaannya seperti ini. Atau yang B.